Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'abdihi al-mukhtar man da'ana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalul lisan, tidak ada kata yang paling mulia, tidak ada kata yang paling afdal selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepatutnya lah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu manusia menghitungnya. Mudah-mudahan insya-Allah semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menyadarkan kepada kita
Sudah sepantasnya di hari Jumat yang penuh mulia ini, hari Jumat yang penuh barakah ini, senantiasa kita mengirimkan salam kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak sekali perjuangan beliau yang tidak mampu kita selaku umatnya membalasnya. Akan tetapi selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut mengirimkan salam, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan memperbanyak, dengan keistiqomahan yang kita miliki, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita hingga di yaumil qiyamah kita pun diakui oleh beliau selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama, seringkali kita bertanya-tanya dalam diri kita masing-masing. Setiap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, muncul dalam pikiran kita, apakah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak? Kita tahu bersama berdoa adalah merupakan salah satu amaliyah yang setiap hari dilakukan oleh kita, minimal selepas melaksanakan salat fardu maupun salat-salat sunnah. Doa menjadi salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah menjadikan hati orang yang berdoa lebih tenang ketika dia berdoa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Selain itu, kaum muslimin rahimahullah, doa adalah bagian dari inti ibadah, ruhul ibadah. Karena hati seorang yang berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu seyogyanya dipenuhi kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat berharap kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini adalah esensi tauhid dan inti dari keikhlasan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu pasti akan dijawab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masalah waktunya Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Kadang-kadang kita selaku hamba Allah Jalla Jalaluhu, ketika setelah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, muncul keraguan-keraguan di dalam hati kita, muncul bertanya-tanya apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Maka selaku hamba Allah Jalla Jalaluhu, para ulama salafus saleh menasihati kita, ketika kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, yakin dan percaya bahwa kita atau doa kita di hadapan Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ujibu da'wata da'i idza da'an," kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Namun realitasnya kaum muslimin rahimahumullah, mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tak kunjung dikabulkan, sehingga tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang bertanya-tanya apakah Allah tidak memenuhi janjinya atau Allah telah berdusta kepada hamba-Nya. Sebab kaum muslimin, tentu ada sebabnya. Sebabnya salah satu dalam berdoa atau ada sesuatu
menjawab pertanyaan ini kaum muslimin. Kiranya kita bisa bermuhasabah, merenungkan diri kita sebagaimana yang dikisahkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanan haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dalam sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Inilah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau merenungkan kisah di atas, jika kita mau ambil hikmah dari kisah di atas, betapa lelaki yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah sangat memenuhi 4 kriteria yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut dan kondisi yang lelah. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan kemudian kesungguhan dia berharap kepada Allah. Kemudian dia mengucapkan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Namun ternyata kaum muslimin rahimakumullah, hal itu belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita yang sangat jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa-doa kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Yaitu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus memperhatikan adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram berupa makanan atau minuman atau bahkan pakaian dari pendapatan yang haram. Inilah yang dapat menghalangi doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman agar mengkonsumsi yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal tersebut, ada juga salah satu riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar doaku mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, perbaikilah, kata Rasulullah, makananmu, pilihlah yang halal, kata Rasulullah, niscaya doamu mustajab akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah indahnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita umat akhir zaman, yang mendorong menganutnya untuk senantiasa mengkonsumsi yang baik, yang halal,
dan meninggalkan yang haram. Oleh karena itu, di hari Jumat yang penuh mulia ini, jadikanlah hari Jumat yang penuh barakah ini. Ketika kita keluar dari masjid, carilah rezeki yang halal dan thayyibah di hadapan Allah, sehingga ketika kita berdoa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, doa kita akan diangkat di hadapan Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah atau berusaha kita semaksimal mungkin meninggalkan makanan-makanan haram atau mendapatkan rezeki yang tidak halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanan halal atau makan minuman yang halal, pakaian yang halal, itu dapat mengabulkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tinggalkanlah makanan yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah pakaian yang bukan hak milik kita atau pakaian yang haram, karena sesungguhnya ketika kita salat di hadapan Allah, percuma salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua agar kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan kita, salat-salat kita, sujud-sujud kita di hadapan Allah, doa-doa yang kita panjatkan setiap waktu 5 waktu sehari semalam, insyaallah kita hakul yakin kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Kompas TV, independen, terpercaya.